Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengantar Teknik Lingkungan. Pada pertemuan yang ketiga kali ini dalam mata kuliah Pengantar Teknik Lingkungan, masih dalam bagian perkembangan teknik lingkungan. Pada program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Pada bagian yang ketiga ini, kita akan bahas terkait dengan problem masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Tentunya saat ini kita wajib untuk mengetahui berbagai macam problem yang ada di sekitar kita. Pertanyaan pertama mungkin buat teman-teman yang baru bergabung nih di teknik lingkungan. Bisa nggak ya kita sebutkan berbagai macam permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita? Levelnya bisa lah kita mulai dari level daerah. Lokasi sesuai dengan lokasi daerah kita masing-masing. Ada nggak yang tahu permasalahan di lingkungannya sendiri? Apa nih ya? Kemudian level yang berikutnya misalnya level Indonesia. Level Indonesia biasanya identik dengan masalah apa ya? Nah, kita nanti akan bahas ya. Kemudian masalah secara level, secara global. Artinya ya secara umum dihadapi bersama dan problemnya walaupun spesifik lokasi yang berbeda-beda, tetapi secara umum ya sama. Nah, teknik lingkungan, saat kita berbicara perkembangan ilmu teknik lingkungan, seharusnya perkembangan ini mengikuti masalah-masalah tadi. Atau bahkan satu langkah lebih awal. Ya minimal ya satu langkah lebih awal. 2 langkah boleh, 3 langkah juga boleh. Dan siap menyambut masalah tadi. Kita sudah punya solusi terhadap masalah tadi. Atau pilihannya adalah teknik lingkungan bekerja untuk meminimalisasi dampak dari potensi masalah tersebut. Misalnya nih, masalah kita sudah tahu. Nah, kita sebagai calon-calon engineer teknik lingkungan menempatkan diri di depan, pikiran kita jauh ke depan, visi kita jauh ke depan untuk memikirkan masalah-masalah tadi dapat diselesaikan dengan cara apa ya? Sehingga dampak yang akan muncul tetap ada, namun kuantitasnya lebih kecil. Nah, tantangan kita di situ ya. Seharusnya berkembang mengikuti perjalanan tadi, atau bahkan kita satu titik lebih awal berada di depan masalah. Sehingga kita siap menyambut masalah dan memberikan solusi supaya potensi masalahnya menjadi lebih kecil. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk menjadi bagian dari problem solver dari problem-problem lingkungan yang ada di sekitar kita? Jadi, poin penting untuk menjawab bagaimana perkembangan teknik lingkungan, karena sebenarnya bahasan kita hari ini adalah perkembangan ilmu dari teknik lingkungan. Nah, untuk menjawab hal tersebut, tentunya kita mulai dengan membahas masalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Apa saja masalahnya? Nah, secara global, sedang terjadi yang pertama adalah kerusakan lingkungan hidup. Baik itu kerusakan hutan, terumbu karang, lahan, lapisan ozon, dan lain sebagainya. Ini bisa kita list satu persatu dalam kategori kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, terjadi masalah pencemaran lingkungan hidup. Pencemarannya juga macam-macam. Air, udara, laut, sampah, dan seterusnya. Terjadi pencemaran. Yang ketiga adalah rusaknya sumber daya alam kita. Punahnya keanekaragaman hayati, mata air rusak, energi semakin menipis, dan seterusnya.
Dan yang keempat, poinnya adalah perubahan iklim global. Anomali cuaca, badai, musim hujan yang tidak jelas lagi, es di kutub mencair, akhirnya memunculkan berbagai macam penyakit-penyakit yang menular yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini. Nah, ini adalah 4 isu yang terus diangkat secara global. Nah, tentunya di tempat kita masing-masing kan memiliki isu yang berbeda-beda. Nanti kita akan coba jawab apa masalah dari isu-isu tersebut. Nah, jika berbicara dampak dari masalah lingkungan, secara akumulatif masalah lingkungan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, akan berdampak pada berbagai macam bidang. Yang pertama ya hubungannya dengan kesehatan kita ya, kesehatan masyarakat. Karena berbagai macam kerusakan lingkungan tadi yang kita sudah bahas di awal tadi. Yang kedua adalah berdampak pada kegiatan ekonomi. Penurunan pendapatan, hilangnya pekerjaan, atau apapun itu. Dan yang ketiga adalah dampaknya terhadap aspek sosial. Ketidakadilan sosial, keresahan masyarakat, hingga konflik yang muncul terhadap berbagai macam permasalahan tadi. Jadi kalau kita lihat rusaknya lingkungan hidup itu ya sama saja menjadi ancaman bagi kehidupan, kelangsungan kehidupan kita. Karena apa? Karena aspek yang dituju adalah kesehatan, ekonomi, sosial. Ya kalau kita ketiga aspek itu kena dalam kehidupan kita, berarti ya ini menjadi ancaman bagi kita semuanya. Nah, renungan kita bersama adalah dari sejumlah faktor penyebab problem tadi, krisis tadi atau bencana lingkungan hidup yang tadi kita sebutkan, seberapa besar, seberapa signifikan keterlibatan kita di dalamnya. Atau pertanyaan selanjutnya, dapatkah kita mengatakan bahwa faktor adanya kita itu menjadi penyebab utama dari problem krisis bencana lingkungan tersebut? Nah, bagian yang ketiga yang paling gak enak nih. Dengan memperhatikan akibat dampak yang ditimbulkan dari problem krisis bencana lingkungan tadi, siapa yang paling dirugikan? Jadi jawabannya ya mungkin kita yang masuk di situ. Bagian utamanya di situ. Nah, ternyata apa? Ya, manusia adalah penyebab sekaligus korban. Jadi dua penyebab terhadap kerusakan alam tadi karena berbagai macam kegiatan eksploitasi yang kita lakukan, dan kita juga sekaligus menjadi korban dari masalah-masalah lingkungan tadi. Manusia mempengaruhi alam, sekaligus alam juga mempengaruhi manusia, ya. Seperti pada video kita sebelumnya. Relasi antara manusia dan alam ini yang menjadi akar permasalahan dari munculnya berbagai macam problem atau krisis atau bencana lingkungan hidup. Nah, konsep lingkungan hidup sendiri sesuai Undang-Undang 32 tahun 2009 disebutkan di situ. Apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Sehingga juga memberi pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi kita punya andil yang besar untuk mempengaruhi alam dan kita sendiri. Jadi konsep dari lingkungan hidup seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, setelah mendengarkan video singkat ini, tentunya mendapatkan suatu gambaran. Tapi gambaran ini tetap harus kita praktekkan. Yang pertama adalah silakan siapkan sedikit tulisan singkat teman-teman semuanya. Terkait apa? Ceritakan permasalahan lingkungan di wilayah Anda masing-masing. Mungkin banyak ya, masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah udara, masalah air tanah,
masalah energi, masalah apapun dari list yang ada, pilih salah satu saja. Salah satu bidang saja yang paling Anda anggap paling berdampak, ataupun dengan berbagai macam alasan yang lain. Paling dekat dengan saya misalnya, paling mudah dibahas, paling banyak referensinya. Silakan dipilih saja. Pastinya jangan lupa cantumkan nama, daerahnya di mana, kemudian masalahnya apa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari tulisan tadi, kira-kira tulisan yang ditulis ini menarik nggak ya kalau dibaca oleh orang lain? Berpotensi nggak untuk dibaca oleh orang lain selain menjadi kewajiban tugas saja? Misalnya dibagi lewat media apapun ya. Media sosial, media elektronik, media cetak ya. Mungkin nggak kalau ditulis dalam format yang menarik? Sehingga menarik untuk dijadikan informasi bagi orang lain. Nah, nanti kita akan bahas. Yang penting tadi ceritakan dulu permasalahannya dan kira-kira menarik tidak. Nah, kalau sudah menarik, tuliskan potensi dari rencana publikasi. Saya akan tulis di mana ya kira-kira materi tulisan saya tadi sehingga bisa bermanfaat untuk tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk sekedar tugas saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk dibaca oleh orang lain. Sehingga orang lain jadi tahu, oh ternyata di daerah ini ada potensi masalah ini ya. Nah, kita akan lihat. Dan pada pertemuan selanjutnya, setelah teman-teman menulisnya hari ini, pada pertemuan berikutnya, pada minggu yang akan datang, saya akan sediakan mekanisme pengumpulan dari tugas ini. Jadi belum dikumpulkan dalam minggu ini baru ditulis dulu idenya, rencananya, kemudian minggu depan kita akan buat mekanisme pengumpulannya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.